Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nonton video ini jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu baru memulai berdatangan dan para orang tua santri.
Bisa nanti. Ketemu dengan teman alumni SMP 2003. SMP Madalo. Ketemu lagi di sini di pesantren. Betul betul. Luar biasa. Cik, kami informasikan kepada seluruh santri yang tamat untuk pengambilan foto nanti setelah acara ya, pada prosesi wisuda jangan ada yang mengambil foto. Jadi foto ada di sebelah timur panggung kita, itu sudah disiapkan. Sini mana? Nanti itu jadi. Kemarin juga sih kemarin. Ini santriwati yang akan ditamatkan pada hari ini 23 Mei 2024. Ya, itu yang penting. Subscribe di sini guys. Itu dulu, nggak pernah berubah. Hah? YouTube saya ya, Anca Romansyah. Pokoknya kalau itu berhadiah terus ke iping-iping. Makanya kamera. Kalau ini santri putra yang akan ditamatkan hari ini 23 Mei 2024. Nah, ini santri yang akan kita tamatkan hari ini. Jadi ke polisi sukses lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم عين سين قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melanjutkan laporan Ketua Panitia, kami dari Panitia beserta keluarga besar Darul Da'wah Wal Irsyad Takalasi memohon keikhlasan hati Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat, untuk mengirimkan surah Al-Fatihah kepada Allah Yarham Andre Gruta Kiai Haji Abdurrahman Amrodale, Andre Gruta Kiai Haji Andi Muhammad Pasi Mustafa, Andre Gruta Kiai Haji Salman Picu, dan seluruh pengurus BDI, terkhusus kepada Darul Da'wah Wal Irsyad Takalasi yang telah mendahului kita. Lahumul Fatihah. Yang kami hormati Bupati Barru Bapak Insinyur Haji Suwardi Saleh MSI beserta jajarannya. Yang kami hormati pengurus besar Darul Da'wah Wal Irsyad yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Majelis Pengurus Darul Da'wah Wal Irsyad Bapak Al-Ustaz Dr. Andes Sayyid Safaruddin Latif MM. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barru, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Sub Bagian Tata Usaha Bapak Haji Husni Abbas SAG MA. Yang kami hormati anggota DPR Kabupaten Barru yang hadir bersama kita, Rekanda Sahrul Ramdhani ST, Kapolsek Balusu yang mewakili dan Ramil 1405, serta hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian, orang tua santri dan para tamu undangan yang pada hari ini hadir pada tempat kami yang sangat sederhana. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, saya selaku Ketua Panitia Pelaksana Penamatan Santri tahun 2024 mengucapkan marhaban wa syukran bi qudumikum. Selamat datang dan terima kasih kepada para hadirin yang sempat hadir dalam acara penamatan santri tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man. Alhamdulillah wa syukurillah. Sebelum saya katakan mukadimah, saya minta keikhlasan para bapak-bapak dan ibu-ibu kiranya dapat mengikhlaskan diri untuk sama-sama
mendapatkan berkah dari Allah warham Sayyidina Waliullah Haji Rahman Al-Mutali Syekh Abdul Sabri dan semua ulama-ulama dari bawah Ustaz yang telah mendahului kita, dan Syekh Maulana pendiri Nahdlatul Ulama dan seluruh ulama-ulama ilmu yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan dengan berkah dan doa-doa para Allahu Yarham kita mendapatkan juga bahagian dari doa-doa mereka, karena kita telah berjasa juga memberikan pahala kepada Allahu Yarham. Bismillah, Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukran jazila ala husni istilamikum. Ikra suratul Fatihah ilahi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa syukurillah. Saya atas nama pimpinan pondok pesantren mengucapkan ahlan wa sahlan atas keikhlasan para bapak, ibu yang ikhlas datang untuk memenuhi undangan kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan yang prima lahir batin dengan keikhlasannya untuk menghadiri penamatan santri kami. Pada Bapak Bupati Daerah, Kepala Daerah, mudah-mudahan kami mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa beliau selama beliau menjadi bupati baru. Beliau juga tetap mengingat pondok pesantren Al-Ikhlas. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas jasa-jasa beliau dengan diberikan kesehatan yang prima lahir dan batin. Amin. Dan semuanya saya mendoakan dengan keikhlasan kita semua datang di tempat ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rahmat dan rahimnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, saya minta maaf pada Bapak Bupati, pada pengamanan kita, polisi dan Kuramil. Saya menganggap semua sebagai anak, jadi alangkah indahnya kalau saya hanya berdoa untuk bapak-bapak. Nama tidak menjadi kejabatan, tidak menjadi rintangan, tapi keikhlasan bapak-bapak datang di sini, itulah yang menjadi rahmat Allah dan rahimnya kepada ananda semua. Saya perkenankan saya memanggil semua ananda karena seumur saya mungkin hanya 1, 2, 3 orang yang mendahului umur saya, karena kelahiran saya adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Mudah-mudahan kita semua tetap bersikukuh untuk menjalankan kebenaran, keadilan dimanapun kita berada. Kita semua adalah bersaudara. Tidak ada
perbedaan antara kita dan yang lainnya. Kita semualah bersaudara. Di antara kita, kalau ada sesuatu yang sudah terjadi, maka kembalilah kepada persaudaraan. Karena apabila persaudaraan terpecah belah, tunggu laknat Allah, tunggu siksaan Allah kepada daerah yang tidak banyak tawasila dengan sesamanya. Kita lihat di mana-mana bencana, mudah-mudahan kita di Kabupaten Baru dijauhkan dari bencana yang semacam itu adalah suatu tanda bahwa itu adalah ketidakbersamaan dalam satu masyarakat. Mudah-mudahan Pak Bupati Baru tetap sama dengan yang dulu. Bupati periode pertama dan kedua mudah-mudahan tidak berubah sampai dengan sekarang. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih pada para undangan, terutama pada Bapak Bupati yang menyempatkan diri datang di tempat kami ini, dan Bapak Polres, Polsek dan Koramil. Kami sangat berterima kasih, dan kami dari Pondok Pesantren Ahlul Asadari adalah NKRI adalah harga mati bagi Pondok Pesantren Ahlul Asadari. Itulah komitmen kami di Pondok Pesantren ini. Jadi kami tidak terima hal-hal yang keras. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan semangat. Hanya saya pesan kepada Ananda bahwa datanglah membawa anak-anak Ananda dengan keikhlasan, karena Allah jangan membawa anaknya di pondok pesantren hanya untuk jadi pegawai atau dokter atau untuk jadi tentara. Itu tidak diterima oleh Allah, tidak berberkah ilmunya. Datangkan, niatkanlah para orang tua santri membawa anaknya di pondok pesantren dengan tujuan ridha Allah, dan berniat untuk membawa anaknya belajar di pondok pesantren untuk mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Soal pekerjaan itu soal kedua. Kalau Ananda, anak-anak Ananda semua niatnya begitu, insya Allah kalau ilmu berberkah, dia tidak susah mencari pekerjaan. Jadi Pondok Pesantren Ahlul Asadari berkomitmen mendidik Ananda, anak-anak santri tidak menjadi santri yang pintar, tapi kami berkomitmen untuk menjadikan santri kami ini menjadi manusia yang berakhlakul karimah. Itulah doa saya sepanjang saya menjadi pimpinan pondok di sini. Saya doakan anak-anak saya semua supaya menjadi akhlakul karimah yang dibawa keluar dari Pondok Pesantren Ahlul Asadari. Saya minta untuk doa, karena mungkin saya bisa masih tahan duduk bersama dengan Bapak Bupati, karena lama sekali baru duduk sama-sama dengan Bupati. Mungkin insya Allah kesehatan saya yang tidak bisa duduk ini, mungkin di akhir baru saya berdoa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamullah ala Yasin Habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd.
Yang kami hormati dan kami muliakan dan kita doakan Bapak Bupati baru, Bapak Insinyur Haji Suwati Saleh MSI. Yang kami hormati dan kami muliakan dan kita doakan Al-Mukarram Ande Gurota, pimpinan Pondok Pesantren DDI Al-Ikhlas Ad-Dari Takalasi, Al-Mukarram Ande Gurota Kiai Haji Mansur Mustafa. Yang kami hormati dan kami muliakan pengurus besar Darul Dakwah Wal Irsyad, dalam hal ini diwakili oleh Al-Mukarram Gurota Dr. Andus Said Safarudin Latif MM. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak-bapak anggota DPRD Kabupaten Baru yang sempat hadir. Yang kami hormati dan kami muliakan pimpinan OPD Bapak Kamal Kesra. Yang kami hormati dan kami muliakan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, alhamdulillah lengkap hadir. Ibu Camat selamat bertugas di Kecamatan Balusu. Bapak Kapolsek, alhamdulillah. Bapak Dan Ramil, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balusu, alhamdulillah lengkap hadir Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan. Yang kami hormati dan kami muliakan teman-teman Ketua Kelompok Kerja Pengawas bersama dengan beberapa anggota yang sempat hadir pada hari ini. Yang kami hormati dan kami muliakan Al-Mukarramun, para pembina, para pendidik, guru pada Pondok Pesantren DDI Takalasi. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Ibu para orang tua santri, wali santri yang alhamdulillah luar biasa hadir pada hari ini. Anak-anakku sekalian yang akan tamat, santri yang akan tamat, para santri yang tentu masih menimba ilmu di Pondok Pesantren DDI Takalasi, hadirin dan hadirat yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan. Pertama, kami menyampaikan ucapan permohonan maaf dan ucapan selamat dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Baru. Beliau sementara melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci sebagai pembimbing ibadah dari jemaah haji Kabupaten Baru Kloter 3, dan alhamdulillah kemarin sudah tiba dengan selamat di Mekah setelah sekitar lebih kurang 9 hari di Madinah. Sudah melaksanakan umrah wajib untuk jemaah Kloter 3, alhamdulillah. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat yang kami hormati dan kami muliakan, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pondok Pesantren, Pondok Pesantren sekarang ini luar biasa digandrungi oleh para orang tua santri, para santri. Mereka berbondong-bondong untuk bersekolah. Mereka menuntut ilmu di pondok pesantren, karena di pondok pesantren di samping mempelajari pelajaran-pelajaran umum, di pondok pesantren juga secara lengkap mendapatkan ilmu-ilmu keagamaan dari Al-Mukarram, Al-Mukarramun, pimpinan pondok dan juga para pembina yang tentunya sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau punya ilmu. Apalagi saat sekarang ini negara kita sedang menggencarkan program kemandirian ekonomi pesantren. Pesantren ini tidak lagi berada pada posisi yang di bawah, dan diharapkan ke depan pesantren ini bisa berada, mereka punya tangan di atas dan bisa mensejahterakan masyarakat yang ada di sekitarnya.
Oleh karena itu, hadirin dan hadirat yang kami hormati dan kami muliakan, ada satu yang menjadi bahan pemikiran kita yang sekarang ini diambil alih oleh orang-orang di luar Islam, masalah ekonomi umat Islam. Yang menjadi bahan perbandingan sedikit, di Amerika ada satu komunitas yang mereka berusaha untuk berpuasa dari makan daging. Mereka punya program makan daging setiap pekan, itu 1 kali makan daging. Mereka berusaha untuk berpuasa makan daging 2 kali dalam 1 bulan. Hasil daripada puasa makan daging 2 kali dalam 1 bulan, kemudian 2 kali mereka makan daging, itu mereka kumpulkan untuk bagaimana bisa meningkatkan ekonomi masyarakat yang ada di sekitar komunitas itu. Luar biasa hasilnya. Kalau 100.000 dalam 1 pekan melakukan puasa dari makan daging, ada sekitar 100 atau 600 orang, 600 kepala rumah tangga yang melakukan puasa dari makan daging. Orang yang ada di sekitar wilayah komunitas itu, mereka bisa bantu dengan modal dari penghematan puasanya. Saya ingin bawa sedikit umat Islam. Umat Islam ini sebenarnya yang paling banyak puasa. Ada puasa wajib 30 hari, ada puasa Syawal 6 hari, ada puasa Senin Kamis dilakukan tiap pekannya. Kira-kira kalau Bapak Ibu, kalau kita sisihkan sedikit dari puasa Senin Kamis kita, saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu, para orang tua santri dan juga pengurus dan juga jamaah sekali untuk melaksanakan puasa sunnah. Kira-kira sedikit 1 kali kita makan dalam 1 pekan, disisihkan 20.000 saja, kemudian dikumpul oleh 1 komunitas dan dibantu masyarakat ekonomi yang tidak memiliki permodalan. Dari hasil puasa kita ini sebenarnya bisa memberdayakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Di sekitar masjid bisa sejahtera, di sekitar pesantren kalau ada komunitas yang bisa mengkoordinir ini, sungguh suatu hal yang sangat luar biasa bagi pergerakan pondok pesantren kita. Jadi ini barangkali jadi bahan renungan bagi kita di tengah keberadaan bagaimana gencarnya pemerintah menimbulkan kemandirian pesantren. Masyarakat libat, tidak hanya mengandalkan keterlibatan pemerintah, masyarakat yang ada di sekitar situ, orang tua santri bisa membentuk 1.000 dalam 1 pekan. Banyak pengusaha mikro kecil yang bisa kita bantu di pondok pesantren dan juga di sekitar pondok pesantren yang tempat kita tempati. Saya kira ini barangkali hal-hal yang dapat kami sampaikan, Bapak dan Ibu, menjadi bahan renungan bagi kita. Dan kami terakhir menyampaikan ucapan selamat kepada anak-anakku, para santri-santriwati yang akan ditamatkan pada hari ini, yang lebih 320 orang yang akan tamat pada hari ini. Mudah-mudahan yang tamat di tingkat sanawiyah tidak kemana-mana, kita lanjut saja di tingkat aliyah di tempat ini. Begitu juga yang tamat dari tingkat madrasah ibtidaiyah, kita lanjutkan di pondok pesantren kita. Dan insya Allah ilmu dari anak-anakku yang akan tamat pada tahun ini akan senantiasa berkah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh panitia, kepada Al-Mukarram Anda-Geruta, pimpinan pondok pesantren, yang dengan kelemah lembutan Al-Mukarram, beliau pondok pesantren ini semakin hari, semakin tahun, semakin berkembang sangat luar biasa. Dan sarana prasarana yang ada di tempat ini sudah tidak bisa lagi menampung anak-anak santri kita. Asrama yang ditempati terpaksa anak-anak kita tinggal di luar sebagian karena tidak bisa lagi menampung anak-anak kita. Begitu juga dengan ruang belajar yang sudah tidak bisa lagi menampung anak-anak kita belajar di tempat ini.
mudah-mudahan ke depan anak-anak kita ini tentunya kita doakan mendapatkan ruang belajar yang memadai dan juga asrama yang memadai untuk bisa mereka ini bersama-sama tinggal di dalam pondok pesantren. Karena sekarang ini yang sampai di Siawung sana, kalau masuk di sini mereka masih diberikan kesempatan untuk kembali ke rumah oleh karena keterbatasan sarana dan prasarana tempat tinggal mereka. Dan saya kira ini barangkali mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wa da'wa wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anta babullahi mu'tamadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang besar suaranya menjawab salam saya doakan masuk surga. Amin. Ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namu gora kimak bali beresalah kimak putih mas sumbang masuk ke denoni tanah surga. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal allamul ghuyub. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat yang semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Teristimewa kepada Alena Tomalbita, Bupati Kabupaten Baru. Mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan umur yang panjang. Dan insya Allah mudah-mudahan masih ada proses perpanjangan daripada jabatan beliau. Karena rasanya masih mau sama-sama. Ibu, andai kata beliau masih bisa masuk konteks siapa yang kita mau pilih. Nah, masih kita sepakat memilih beliau? Sepakat. Alhamdulillah. Jadi beliau sebenarnya masih kita mau, karena kenapa? Saya atas nama pengurus besar menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Bupati karena selama jabatan beliau alhamdulillah DDI di mana-mana di Kabupaten Baru ini cukup terbantu dan alhamdulillah malah semakin maju berkat kepemimpinan beliau insyaallah. Betul. Saya ingin mengatakan bahwa pada tahun yang lalu saya sempat sampaikan di sini pesan dari Al-Mukarram Andre Guruta Al-Maghfurullah Haji Abdurrahman Nabo Dale. Ketika itu beliau kedatangan tamu. Saya masuk mau menjabat tangan beliau, tangannya ditarik. Tidak mau jabat tangan dengan saya. Jadi saya waktu itu bingung, ada kesalahan apa pada saya ini. Lalu kurang lebih 10 menit kemudian beliau menyodor tangannya. Segera saya sambut tangan beliau, cium, lalu mengatakan dengan bahasa Bugis, matenganga cuma bicara si bawa tamuku tangkat tama. Jadi saya jawab, dek gak tahu-tahu buang. Tidak ada orang. Kita cuma berdua di kamar ini. Nasa dek mui tembok. Nasa bak tamu engkeme wakak mak bicara. Tamu boleh Allah Ta'ala. Jadi saya bertanya, sementara saya waktu itu jam 1.
saya mau berangkat ke Jakarta jam 5 di Makassar. Saya tanya, agak ngarik napau yero tamu buang? Guru ta mengatakan, yero tamu boleh buang Allah Ta'ala loy puanga. Maka dia itu DDI tania ikut patatong. Cok sih kak, jadi liga buang. Jadi sebenarnya nasanya itu DDI tania ikut patatong. Tapi yang mendirikan DDI itu adalah Allah. Jadi angka terlalu pasang nataro nomor sidi nigi patuhi DDI ijamingi atu-atuan dari Allah Ta'ala. Ini Allah yang langsung menjamin kehidupannya. Kemudian yang kedua, nigi paraka DDI puang Allah Ta'ala paraka ibi. Nigi jagai DDI puang Allah Ta'ala jaga ibi. Majamat si Baguruta baru saya berangkat. Jadi insya Allah Pak Bupati selama jadi bupati, bahkan seterusnya seumur hidup insya Allah, bahkan di akhirat nanti akan mengalir terus pahala yang pernah ditanam di dalam dakwah wal irsyad insya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan saya yakin dan percaya, tanya Pak Bupati melok mapakro, telok mana nih kapan di? Hah? Kita mau semua kan? Iya, mari kita bersama-sama ikut sama Bapak Bupati. Kalau Pak Bupati mampu memberikan misalkan 1 juta, 2 juta, kita mampu 50.000 tidak ada persoalan. Ini saya sampaikan karena pesan dari Al-Mukarram Ketua Umum Pengurus Besar DDI yang minta maaf tidak hadir pada hari ini. Kemudian selanjutnya yang saya hormati Al-Mukarram Maha Guru kami, pimpinan Pondok Pesantren Darul Dakwah Wal Irsyad Al-Ilhas dari Takalasi. Beliau ini banyak membentuk karakter saya. Di mana-mana dikawal, dalam pergerakan mahasiswa dikawal, dalam olahraga dikawal, dalam kegiatan-kegiatan dikawal oleh beliau. Jadi alhamdulillah beliau banyak membentak. Jadi anak-anakku yang sekolah dan nyantri di sini tidak perlu khawatir. Insya Allah karakter building Anda akan terbentuk di sini insya Allah. Menjadi manusia yang siap pakai dan manusia yang insya Allah akan sukses di masa depan insya Allah. Amin. Kemudian yang saya hormati Bapak yang mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Baru, terima kasih banyak sudah disupport Darul Dakwah Al Irsyad untuk membangkitkan perekonomiannya ke depan nanti insya Allah. Bapak-bapak dari Kepala Dinas UPTD ya, yang sempat hadir, Ibu Camat, ada Pak Kapolsek, ada yang mewakili dan Ramil, minta maaf ada dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Baru yang sempat hadir, para tokoh masyarakat, Ketua Lena Tumatuata, Haji Nai, salah satu pendahulu di pondok pesantren ini sebagai pengurus. Beliau bukan alumni, tapi beliau adalah orang DDI Tulen. Kemudian hadirin wal hadirat yang semuanya dirahmati oleh Allah, teristimewa kepada seluruh pembina dan anak-anakku semua yang insya Allah akan kami selalu doakan suksesnya di masa depan insya Allah. Amin. Amin. Sebelum saya lanjut, saya ingin sampaikan bahwa di pengurus besar Darul Dakwah Wal Irsyad itu di dalam pengurus intinya ada ketua umum pengurus besar, kemudian ada wakil ketua umum, lalu ada berderet 7 orang ketua di bawahnya yang membawahi seluruh bidang-bidang yang ada di bawahnya. Jadi dari ketujuh itu disitulah kami berada, dari ketujuh unsur ketua yang ada di pengurus besar Darul Dakwah Wal Irsyad, sehingga kami diamanahkan untuk mewakili. Tapi terus terang saya minta maaf, lewat jam 6 tadi saya di Makassar karena menjemput anak saya datang dari Jogja, baru undangannya masuk. Baru undangannya masuk lewat jam 6. Jadi dia nak kawak balak napaku mak balak onai. Untungnya roh otowe dek na bergerak jaruna, jadi dia bisa makan dari disi agan ya. Tapi alhamdulillah saya telepon panitianya, mohon disampaikan kepada saya kalau memang sudah mau dimulai. Ternyata masih lebih awal untuk sampai di sini jauh sebelum dimulai.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung berkumpul, saya ingin sampaikan kepada anak-anakku pada khususnya, dan tentu ini ada teloran dari pembina, dihadiri oleh semua orang tua santri yang ada di sini, berikut pemerintah daerah. Anak-anakku semua, ketahui bahwa kalian ada belajar di pondok pesantren ini, bahwa Anda adalah pilihan Allah. Amin. Sekali lagi, anakku adalah pilihan Allah. Rajutlah masa depan Anda yang sukses di pondok pesantren ini dengan 5 hal. Yang pertama, perbaiki niat Anda. Tadi disampaikan oleh Al-Mukarram Ade Guruta bahwa kami sekolah di sini bukan hanya kepintaran, bukan hanya kecerdasan, tapi juga akhlakul karimah. Oleh karena itu, anak-anakku semua, mulai hari ini jernihkan niat anakku bahwa kalian menimba ilmu di sini karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lah yang akan menunjukkan kebaikan Anda dan kesuksesan nanti insyaallah di kemudian hari. Amin insyaallah. Satu, karena hanya singkat saya sampaikan. Yang kedua, belajarlah dengan tekun. Belajarlah dengan tekun. Pendahulu kalian, kami ini banyak menyesal akibat karena itu. Karena kenapa? Ke depan nanti anak-anakku semua hanya orang-orang yang cerdas dan pintar, yang bisa bertarung di masa depan, yang bisa berkompetisi di masa depan. Kalau anak-anakku mulai dari sekarang ini tidak rajin, tidak mau belajar dengan bagus, nakal dan lain sebagainya, pastikan bahwa tidak ada kursi di masa depan Anda. Oleh karena itu rajin belajar. Coba pikir anak-anakku semua, waktu Anda di pesantren itu, Bapak Ibu, di pesantren itu adalah belajar dan dibawa bimbingan guru 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam. Jadi terserah anak-anakku semua mau belajar dan lain sebagainya. Saya pikir guru-guru kita ikhlas untuk mengajarkan, baik di dalam maupun di luar sekolah. Itu yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, anak-anakku semua, hargailah sumber ilmumu. Siapa sumber ilmu kita? Guru kita. Guru itu pembina kita, adalah sumber ilmu kita. Kadang-kadang ada anak-anak yang tidak menghargai ini. Coba saya berikan satu contoh. Anak-anakku semua, ada nggak di antara anak-anakku yang pernah menceritakan kejelekan gurunya? Ada nggak? Ada tidak? Coba bertanggung jawab. Siapa yang jujur? Kasih naik tangan. Coba. Yang berani, ayo. Yang tidak kasih naik tangan berarti tidak bisa dimaafkan. Coba kasih naik tangan. Siapa yang pernah menceritakan kekurangan gurunya? Ayo, laki-laki perempuan. Ya, oke, ada yang berani. Yang lainnya tidak berani. Kita doakan yang tidak berani supaya tidak termaafkan dosanya. Ayo kasih naik tangan. Kasih naik tangan, coba. Mari Dewan Pembina, lihatlah mereka itu. Apa yang mereka lakukan? Turunkan tangan anakku, turunkan tangan. Bayangkan satu pesan saya, karena Anda sudah menceritakan kekurangan gurumu dan lain sebagainya, yang penuh keikhlasan untuk merubah kamu menjadi manusia yang adil, manusia yang baik, manusia yang bertanggung jawab, manusia yang sukses. Kamu sering cerita aibnya, kekurangannya di luar, insya Allah. Pesan saya, kembalilah ke jalan yang benar. Dan segera nanti cari gurumu nak. Cari pembina-pembinamu yang pernah kau cerita, minta maaf. Bukan hanya sekedar jabat tangan, katakan, Pak, saya pernah cerita kejelekan Bapak, insya Allah. Tolong dimaafkan Pak, insya Allah. Insya Allah, karena keikhlasan hati guru, terbuka pintu hatinya untuk memaafkan. Oke, sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah hargai orang tuamu nak. Orang tua melepaskan kalian untuk belajar di sini dengan satu prinsip. Semoga anakku menjadi orang terbaik di kemudian hari, insya Allah. Betul? Betul? Itu. Tapi adakah di antara kalian satu orang, siapa coba angcukan tangan? Siapa yang tidak pernah membohongi orang tuanya di sini? Ada. Mari ibu bapak lihat anak-anak ibu. Tidak ada yang berani, berarti anak-anak ibu itu
Oleh karena itu anak-anakku sekalian, tugas yang kedua yang Anda lakukan nanti setelah keluar dari sini dalam rangka menyambut silaturahmi Anda yang terbaik, insya Allah mohon maaflah kepada kedua orang tua dan katakan hanya doa bapak dan doa ibu lah yang kami harapkan untuk sukses menjadi santri di Takalasi nanti, insya Allah. Amin. Kemudian yang kelima, anak-anakku sekalian, poin yang kelima, dekatkanlah dirimu terus kepada Allah. Kita tahu bahwa Allah lah pemilik segalanya, pemilik kuasa ini, pemilik ilmu. Maka insya Allah perbaiki doamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah Anda nanti melakukan ini dengan baik, niatmu sudah bagus, kemudian cara belajarmu meningkat terus, kamu menghargai sumber ilmumu, guru-guru yang ada dan sebagainya, insya Allah. Kemudian kamu juga menghargai orang tuamu sebagai orang yang paling mencintaimu di muka bumi ini. Dan yang kelima, dekatkan dirimu kepada Allah. Maka insya Allah sukses menantimu di depan, insya Allah. Amin. Terakhir saya ingin sampaikan, supaya kita tidak lama, menyambung pembicaraan tadi daripada Kepala Kantor Kementerian Agama menyangkut mengenai masalah kemandirian pesantren. Kami salah seorang pendiri Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren di pusat, bekerja sama dengan Bank Indonesia. Pada tanggal 11 bulan 11 2019 keluar 11 orang pendiri dari seluruh Indonesia yang dipilih. Alhamdulillah termasuk dari DDI 1. Apa yang kita melakukan? Bagaimana kemandirian pesantren di bidang ekonomi ini bisa menjadi bagus, insya Allah. Oleh karena itu kami selalu mengajak. Tempo hari saya ajak salah seorang dari pembina di sini. Kapan kita bisa bertemu agar supaya kita melakukan kemandirian ekonomi itu? Silakan, terbuka di mana-mana. Ini banyaknya pasar kita, insya Allah. Ada orang tua santri, ada apa dan sebagainya. Tidak menutup kemungkinan di pesantren ini akan berdiri supermarket. Siapa konsumennya adalah orang tua santri. Tinggal nitip pada anaknya. Oh, mau kemana nak? Sekarang ini sama ke sekolah. Kamu beli gula 5 liter ya, beli teh sekian ya, beli teh ini sekian. Jadi ibu-ibu nanti kalau sudah ada didirikan marnya pesantren dari Takalasi, jangan beli di luar. Belanja di sini. Karena kenapa? Ada keuntungannya. Kalau kita belanja di sini, ada amal pahalanya masuk di pesantren. Pahalanya tinggi. Ibu, kalau kiranya di sini membuat toko, kira-kira apakah ibu-ibu mau membeli di sini? Mau tidak ibu? Dititip saja sama anaknya. Dia anaknya pergi sekolah, pulang bawa gula, pulang bawa teh, pulang bawa belanjaan. Insya Allah kemandirian pesantren itu secara pelan-pelan akan ada, insya Allah. Kemudian yang kedua, potensi lain menyangkut mengenai masalah ini. Apa potensi kita di sini? Di sini banyak gula merah, kita bisa ditangkap semua yang mau datang ke sini. Gula merah itu, kebetulan ada santri kita yang menjadi saudagar Bepa Janda. Tahu Bepa Janda? Tahu Bepa Janda? Bepa Janda itu Bepa Matela Kaina. Ada santri kita yang menjadi saudagar itu butuh 1 minggu 2 ton gula merah. 2 ton gula merah 1 minggu yang dilakukan. Dan alhamdulillah ternyata kita ini pintu gerbangnya gula merah. Ini bisa dilakukan. Oleh karena itu insya Allah saya tawarkan kapan-kapan kita akan bertemu dengan pembina yang ada di sini untuk membicarakan persoalan ini. Karena kebetulan selain saya menjadi dewan pembina di pusat di Jakarta, alhamdulillah baru kurang lebih seminggu saya datang pertemuan di sana. Kebetulan juga saya diamanahi untuk menjadi koordinator untuk Indonesia, untuk Sulawesi, Papua. Jadi semua pesantren yang ada di bawah Hebitren hampir 40.000 dengan 5.800.000 santri kurang lebih semuanya. Jadi santri kita yang ada di Indonesia ini kurang lebih 5.800.000 santri seluruh Indonesia. Dan itu kita bergiat bagaimana cara mendekatkannya mereka. Kalau memang di sini sudah ada nanti insya Allah cikal bakal usaha, maka saya insya Allah akan merekomendasikan mendekatkan diri kepada Bank Indonesia. Biar Bank Indonesia yang akan memberikan bantuan kalau memang itu layak untuk ini. Saya pikir insya Allah Pak Bupati akan memberikan rekomendasi buat kita apabila memang kita memiliki usaha yang layak untuk dibantu. Karena kenapa? Dari Hebitren, acaranya Bank Indonesia, satu-satunya bupati di seluruh Indonesia yang pernah memberikan persentase, memberikan materi di Bank Indonesia adalah Bapak Bupati kita.
Masya Allah. Satu dari seluruh Indonesia, Bupati. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan insya Allah Pondok Pesantren DDI Takalasi menjadi tumpuan amanah masyarakat untuk menitipkan anaknya di sini, dan insya Allah akan semakin maju ke depannya nanti insya Allah. Kita berdoa agar supaya seluruh santri kita nanti insya Allah akan menjadi pejuang dan menjadi pimpinan di masa depan nanti insya Allah. Ingat ketika Pak Habibie datang di Palandro, waktu itu saya masih sempat ikut-ikut. Beliau minta diantar ke sungai. Waktu tiba di sungai, Pak Habibie pegang-pegang airnya. Apa yang dikatakan Pak Habibie pada saat itu? Beliau mengatakan begini, lebih dari 40 tahun yang lalu, ketika saya mandi dan memandikan kuda di sungai ini, tidak pernah muncul di benak saya bahwa saya akan menjadi orang nomor 1 di negeri ini. Itu kata Pak Habibie. Lebih dari 40 tahun yang lalu ketika saya mandi dan memandikan kuda di sungai ini, Sungai Lanrai, tidak pernah muncul di benak saya bahwa saya akan menjadi orang nomor 1 di negeri ini. Tapi ternyata Allah mentakdirkan saya untuk menjadi orang nomor 1 di negeri ini. Jadi tidak menutup kemungkinan santri-santri Takalasi nanti, hari ini kalian menjadi santri, tapi besok insya Allah Ibu Camat siap diganti pada 5 tahun yang akan datang. Biasa Ibu Camat, insya Allah bisa jadi tamat. Amin. Mari nanti datang tuan orang mati maka datang puluhan aku. Insya Allah tidak menutup kemungkinan ada santri dari Takalasi yang akan jadi bupati nanti insya Allah. Amin. Tidak menutup kemungkinan ada santri dari Takalasi yang akan menjadi gubernur nanti di Sulawesi Selatan ini dan dimanapun berada. Maka tidak menutup kemungkinan di antara kalian insya Allah satu saat akan ada yang jadi menteri nanti insya Allah. Amin. Dan kemungkinan besar tidak menutup kemungkinan ada juga di antara kalian yang insya Allah akan memimpin bangsa ini ke depan sebagai orang nomor 1 atau nomor 2 di negeri ini. Amin insya Allah. Amin. Semoga insya Allah ibu-ibu yang dalam hatinya dan menelan liurnya insya Allah akan anaknya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Semoga insya Allah akan menjadi orang yang lebih bagus nantinya insya Allah. Hadirin yang berbahagia, saya pikir itu harapan kami dari pengurus besar Darul Dawah Wal Irsyad. Semoga insya Allah kita semua dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan. Terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wa wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan penghargaan lulusan berprestasi yang akan dipandu oleh Bapak Muslimin SHI MPD. Kepadanya disilakan dengan hormat. Kabupaten Bandung. 2. Ahmad Raihan, anak dari pasangan Anwar dan Syarni asal Kabupaten Bandung. 3. Zakil Khalid Ramadan, anak dari pasangan Mustamin dan Irapi asal Kabupaten Bandung. Selanjutnya, lulusan berprestasi dari tingkatan Madrasah Sanawiyah tahun 2024. 1. Muhammad Nur Ilham Adam, anak dari pasangan Adam Batu dan Mastura asal Kabupaten Bandung. 2. Muhammad Alif Azhar, anak dari pasangan Asri Side dan Rahayu Rahmat asal Kabupaten Pangkep. 3. Dwi Adli Zilid, anak dari pasangan Sirajuddin dan Ruknia asal Kota Makassar. 4. Pausia Anika Sahwa, anak dari pasangan Musahri dan Nurhawa asal Tarakan, Kalimantan Utara. 2. Mufidah Awalia Urpat, anak dari pasangan Awalia dan Hasnaini asal Kabupaten Bandung. 6. Kaisa Dini Ramadhani, anak dari pasangan Eko Ardin Saputra dan Andi Aulia asal Kalimantan Timur. Selanjutnya, nominasi lulusan berprestasi tingkat Madrasah Alia tahun 2024. 1. Muazzin, anak dari pasangan Batul Samad dan Ruhani asal Kabupaten Bandung. 2. Muhammad Fajri Imsak, anak dari pasangan Iwan dan Julia. 3. Salman Al-Farisi, anak
Regan Dahlia asal Panajam Utara, Kalimantan Timur. 4. Arnita anak dari pasangan Nawir dan Andi dan Farida asal Kabupaten Bandung. 5. RH Mulkia anak dari pasangan Mudastir Salman dan Halmayani asal Kabupaten Bandung. 6. Nur Azila Sok anak dari pasangan Sofyan dan Erik asal Kabupaten Bandung. Mohon perkenan kepada Bapak Bupati baru, Bapak Insinyur Haji Suwandi Saleh Messi, didampingi oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah untuk menyerahkan piagam penghargaan kepada lulusan berprestasi. Hadirin yang kami hormati, lulusan berprestasi tingkat Madrasah Sanawiyah Muhammad Nur Ilham Adam pernah meraih juara 1 peringkat 1 semester 1, peringkat 2 semester 2, peringkat 1 semester 1, juara lomba puisi tingkat SMP MTS Kabupaten Bandung dalam rangka bulan bahasa, salah satu penulis buku antologi bersama puisi santri Nembayung Senja di atas pesantren, juara lomba MC dalam kegiatan santri nasional. Kemudian Madrasah Ibtidaiyah Al-Kisah Nur juara 1 KSM tingkat Kabupaten Baru bidang studi matematika. Kemudian ranking 1 mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian Ahmad Rehan ranking 2 mulai kelas 5 sampai kelas 6. Dan Zaki Khalid Ramadan ranking 3 mulai kelas 1 sampai kelas 6. Pernah meraih juara 1 lomba baca doa pendek tingkat Kecamatan Balusur. Untuk tingkat Madrasah Sanawiyah Muhammad Alif Ashar memiliki hafalan 4 juz peringkat 2 semester 1 dan semester 2 kelas 7. Dwi Adli Zil Ikram peringkat 4 pada kelas 7, peringkat 2 di kelas 7, peringkat 1 di kelas 8. Hosia Nur Anika Sahwa peringkat 1 kelas 9. Mufida Awalia Urpat juara lomba musikalisasi puisi tingkat SMP MTS se-Kabupaten Baru. Salah satu penulis buku antologi bersama puisi santri Melahirkan Cinta dalam Sanubari. Kemudian peringkat 3 kelas 8 semester 2. Selanjutnya Kaisadini Ramadhani peringkat 2 kelas 9 semester 1. Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada seluruh lulusan berprestasi tahun 2024 tingkat Madrasah Sanawiyah, Madrasah Ibtidaiyah, dan Madrasah Aliyah. Selanjutnya dari tingkatan Madrasah Aliyah dengan prestasi Alfi Syahrinur, mohon maaf, Muazzin dengan prestasi Hafiz 10 juz. Juara 1 Hifzil Quran 5 juz dan Tilawah Putra MTQ ke-12 Kabupaten Mimika. Muhammad Paji Imsak Hafiz 10 juz, pernah meraih juara 2 pada lomba Hifzil Quran 5 juz IAIN Paripari tahun 2023. Kemudian Salman Al-Farisi Hafiz 12 juz. Arnita peringkat 1 rata-rata nilai ijazah tahun 2024. LH Bulkia pernah mengikuti lomba puisi tingkat provinsi. Nur Azila aktif sebagai ketua OSIM Madrasah Ada Putri sekaligus penulis buku antologi bersama puisi dan cerpen. Hadirin yang kami hormati, para lulusan berprestasi, mohon perkenan sebentar untuk mengambil dokumentasi bersama Bapak Bupati baru, didampingi Kepala Madrasah, Ketua PBDDI untuk sesi dokumentasi. Silakan
diatur posisi. Ya, kami ucapkan selamat kepada lulusan berprestasi dari tingkatan Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah DDI Takalasi tahun 2024. Semoga menjadi motivasi untuk meraih prestasi-prestasi yang lebih gemilang di masa yang akan datang. Kita berikan aplaus yang meriah untuk seluruh lulusan berprestasi tahun 2024. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati, kita banggakan semuanya pimpinan Pondok Pesantren Al-Ikhlas Andari Aliran Ridrika Haji Dr. Andes Mansur Mustafa. Mudah-mudahan beliau diberikan umur panjang, kesehatan yang prima untuk tetap membimbing kita semuanya. Yang kami hormati, mewakili Ketua PB DDI Pusat, Ketua Majelis Pengurus Pusat DDI, Bapak Dr. Andes Said Safarudin Latif MM, Yarun Nangir Purana berkuasa dengan gelarnya oleh Ketua Panitia Maketana sih, Maketana cocok molar. Saya tidak tahu, tetapi mungkin agak kontras dilihat. Ini guru besar dari DI, tapi magisternya MM, Master Manajemen. Nah, tadi setelah beliau memberikan sambutan baru terjawab bahwa beliau memang itu ahli ekonomi. Ya, ternyata memang dia sebagai salah satu pendiri dan pengurus Hemitren, ya, yang mengurus ekonomi pesantren. Jadi terjawab itu. Yang kami hormati, yang mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Baru, yang dalam hal ini diwakili oleh Kasubag PU Ustaz Husni Abbas SAG Nagel. Yang kami hormati anggota DPRD Kabupaten Baru Sahrul Ramdhani ST, dan alhamdulillah terpilih kembali untuk periode berikutnya. Tentunya atas dukungan dari dukungan dan doa ya dari Pondok Pesantren DDI Takalasi. Yang kami hormati pimpinan OPD yang hadir, ada Kadis Pendidikan, kemudian ada Kadis Perikanan, ada Kabak Kesra, ada Ibu Camat Balusu. Saya mohon maaf karena sebentar ini ada acara saya di Makassar, jadi berita sudah saya isi tadi, dan semuanya mohon maaf setelah sambutan nanti. Saya mohon izin untuk lanjut kegiatan di Makassar dan nanti diwakili selanjutnya oleh Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Baru. Yang kami hormati Kapolsek Balusu, terima kasih Bunda,
kemudian mewakili dan running. Yang kami hormati penasehat pengurus cabang DDI Takalasi, Alena Teman Kota Haji Naim Alote. Alhamdulillah, semoga juga beliau tetap diberi kekuatan kesehatan. Yang kami hormati pelaksana tugas Kepala Desa Binuang bersama Nyonya Ketua Tim Penggerak PKK Desa Binuang. Beliau juga ini mantan anggota DPRD Kabupaten Baru, Ibu Dinda Andi Darwana. Yang kami hormati Wakil Kepala Madrasah Bagian Akademik Ustaz Muslimin SHI MPD, kemudian Wakil Sekretaris Pondok Pesantren DDI Takalasi Ustaz Juhri, kemudian Ketua Panitia yang luar biasa Bapak Alamsa SHI, kemudian juga Kepala Madrasah Kabupaten Baru yang sempat hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, para pembina, para guru Pondok Pesantren Al-Ikhlas Adari, para orang tua santri, dan anak-anakku para santri yang alhamdulillah diwisuda pada hari ini. Sebelum saya melanjutkan sambutan kami, saya terinspirasi dengan pembicara terdahulu tadi, panitia dan Alena Murta. Makalah sedih kude wilatul ikhlas serta mana untuk membacakan Al-Fatihah untuk almarhum istri saya, Dr. Gigi Hajah Hasna Samas. Saya mohon keikhlasan kita semuanya untuk bersama-sama mengirimkan surat Al-Fatihah untuk beliau. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alena Gurta, hadirin semua yang kami banggakan. Yang pertama-tama tentu pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa, nikmat kesempatan, nikmat sehat yang tak terhitung nilainya. Cuma terkadang kita memang, terutama nikmat sehat ini, nanti kita mendapat cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru kita sadar bahwa ternyata begitu besar nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang Dahlan Iskan pernah dioperasi dan diganti nadinya kurang lebih 50 cm atau setengah meter. Dia tanya dokter, berapa harganya ini yang 50 cm? Dokter mengatakan itu harganya setengah juta, 500 juta. Jadi kalau 1 meter itu 1 juta harganya. Dan ternyata urat nadi ini kita sepanjang ada dalam tubuh kita itu panjangnya 200 km. 200 km, bayangkan 1 juta ya, kali 200 km atau 200.000 meter. Ya. Berarti itu kurang lebih 200 triliun. Bayangkan. Ya. Kita mau tahu yang namanya 1 triliun itu bagaimana besarnya. 1 triliun itu sama dengan APBD Kabupaten Baru yang dipakai membantu pesantren, membantu masjid,
kemudian menggaji pegawai, buat jalan dan sebagainya. Jadi yang ada urat nadi saja yang ada di dalam kita ini, ya nilainya 100 tahun APBD-nya Kabupaten Baru. Bisa dibayangkan ya, bisa dibayangkan. Ada seorang pernah dioperasi karena air seninya tidak mau keluar. Kemudian setelah selesai ditagih 100 juta rupiah. Dia menangis. Lalu dokter bertanya, kenapa dia menangis? Tidak mampu kita bayar. Apa dia bilang? Bukan saya tidak mampu bayar, saya mampu bayar malah lebih dari itu. Saya menangis karena saya baru sadar bahwa 60 tahun umur saya ini tidak pernah mendapat tagihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sementara ini air seni saya lancar-lancar saja. Ini 1 hari saja tidak lancar air seni saya harus bayar 100 juta. Jadi coba bayangkan berapa nilainya itu. Dan kebetulan persoalan itu pernah menimpa saya. Ya, saya tidak menangis, ya, karena bukan juga saya bayar, dibayar oleh negara. Nah, cuma memang yang saya rasakan juga itu kesyukuran luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ternyata ini saja ini mengeluarkan air seni nikmat yang luar biasa. Karena betapa tersiksanya, betapa sakitnya itu ketika kita mau buang air kecil dan tidak bisa keluar. Sampai-sampai saya tanya ke Mbak Kesra Ustaz Firman, maka wadi garo yang kutemiki dibaca Alhamdulillahirabbil alamin. Maka dia stasiun jiwa tapi alega tidak. Iya, karena begitu ini nikmat luar biasa. Ganti dulu. Jadi saya kira ini ya kita tidak boleh mengatakan bahwa saya kurang dan sebagainya, karena di dalam tubuh kita ini kalau dinilai dengan rupiah luar biasa. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi itu ada pertanyaannya Ustaz Safarudin kepada anak kita. Dan siapa di sini negat kue murah cerita jaim rumah. Nah ternyata ada di sana sekelompok menaikkan tangannya. Tapi perkiraku Ustaz ya salah parek kalian. Kira-kira. Bapak saya tidak pernah membayangkan ada anak-anak santri di sini yang akan membicarakan kejelekannya orang tuanya. Yang pertama karena anak-anak kita di sini diayatkan yang namanya akhlakul karimah, ya, bersikap baik kepada siapapun. Yang kedua, saya tidak yakin ada guru di sini, ada pembina di sini yang jahat kepada muridnya. Itu, mudah-mudahan Ustaz, mudah-mudahan salah Kak, ya. Kira-kira perkiraku ya berkira-kira beda pada cewek kali-kali apa tak pernah beda ni. Boleh mereka dia naik apa kue, oke. Dia bola-bola kue pada beda ni kan. Itu. Kemudian yang kedua, yang menarik tadi yang disampaikan oleh Guru Tak, maka saya tidak mengajarkan anak-anak santri kami di sini kepintaran, kecerdasan. Yang saya ajarkan itu adalah akhlak yang baik, akhlak utama. Dan ternyata ini sejalan dengan penelitian seorang di Amerika Serikat. Dia meneliti 722 orang sukses di Amerika. Dia meneliti apa yang membuat orang ini sukses. Dan ternyata ada 10 kesimpulannya yang membuat sukses. Dan ternyata kecerdasan atau IQ itu dia berada pada ranking 21. Kemudian sekolah favorit itu dia berada pada ranking 23.
Lalu apa yang 10 itu? Kalau yang 10 kami lihat sebenarnya itu boleh dikata apa yang dikajarkan oleh guru. Persoalan akhlak. Karena yang nomor 1 adalah kejujuran. Orang sukses, ya faktor pertama yang membuat orang sukses adalah kejujuran. Karena jujur itu adalah sesuatu yang mahal. Orang kalau sudah dipercaya, ya mungkin tadi bank bisa kasih pinjam, teman bisa kasih pinjam uang dan sebagainya. Dan semua orang suka orang jujur, termasuk orang yang tidak jujur sekalipun. Dan ini yang diajarkan di tempat ini. Ya, ini namanya soft skill, keterampilan lunak, yang memang biasanya di sekolah-sekolah formal itu tidak diajarkan, tetapi di tempat ini dilatih. Ya, dilatih. Kemudian disiplin keras. Bukankah tempat di sini diajarkan disiplin? Datang tiba waktu misalnya sholat subuh, lohor, asar dan sebagainya, ya disiplin untuk melaksanakan ibadah dan sebagainya. Itu latihan kedisiplinan, dan ini faktor kedua yang membuat orang sukses. Kemudian yang ketiga, mudah bergaul. Ya bukankah di sini yang diajarkan karena tinggal sama-sama di sini mudah bergaul. Ya. Kemudian yang berikut kerja keras. Ini juga pasti diajarkan di sini, ya di pendidikan formal misalnya tidak diajarkan kerja keras, mencari sendiri misalnya, mungkin mencuci sendiri pakaiannya dan sebagainya. Kemudian paling penting kecintaan pada pekerjaan, dan saya kira termasuk di sini menjadi pelajaran kepemimpinan, ya termasuk anak-anak kita di sini, dan hidup teratur. Di sini diajarkan bagaimana hidup teratur, ya, dilatih. Jadi saya kira tepat sekali tadi yang disampaikan oleh kita bahwa bukan saja kepintaran tentu perlu ini, tetapi yang paling penting sekali akhlak. Kalau bahasanya soft skill, ya, keterampilan lunak. Kalau keterampilan teknis itu ya yang diajarkan misalnya di sekolah, jago misalnya matematika, jago fisika dan sebagainya. Itu namanya keterampilan teknis. Ya. Alhamdulillah. Ya. Kemudian yang berikut apa yang disampaikan tadi oleh yang mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama, saya kira memang perlu menjadi kajian dan mungkin perlu dicoba dipraktekkan. Ya. Tetapi sebenarnya ada satu potensi kalau ini dikembangkan terus, ya, persoalan zakat. Ya. Dan alhamdulillah di Baru ini kita sudah tahu bahwa Baru ini menjadi tambah terkenal. Dulu dikenal, ya, namanya Kota Agamis, Kabupaten Agamis, alhamdulillah. Kemudian biasa juga disebut kota santri, karena alhamdulillah di Kabupaten Baru ini banyak santri yang memang terkenal, banyak pesantren-pesantren yang sudah melahirkan, menurunkan alumni-alumni yang sudah tersebar di di seantero Indonesia, ya. Tetapi tambah terkenal lagi dengan kemampuan mengumpulkan zakat. Apalagi viral oleh Abdul Somad, ya, bahwa ada kabupaten itu di Indonesia jumlah penduduknya sedikit, hanya 190.000, tetapi pengumpulan zakatnya terbesar. Masih disebutkan pada saat itu masih 18 juta, padahal sekarang sudah 20 miliar, sekarang sudah 23 miliar. Dan menurut kami sebenarnya potensi ini masih bisa, karena pendapatan per kapita orang Baru itu adalah rata-rata 51, atau kita bulatkan saja 50 juta. Berarti kalau dikeluarkan 2,5%, berarti satu orang itu rata-rata. Tentu ada lebih, ada kecil dan sebagainya. 1.250.000. Jangan dihitung berzakat semuanya, 100.000 saja berarti 100 miliar 125 juta. Itu potensi.
Dan saya biasa kayak tahu Kementerian Agama, kemudian terserah Masna sendiri. Saya bilang caranya sebenarnya boleh dikata, kita mau katakan sederhana boleh, kita mau katakan sulit iya, ya. Saya bilang ini perlu sosialisasi, ya, bagaimana pentingnya, bagaimana wajibnya yang namanya zakat harta ini. Ya. Saya ingin selalu katakanlah dengan sosialisasi penyuluh agama dari pesantren misalnya, bahwa sebenarnya kewajiban membayar zakat fitrah itu sama dengan kewajiban membayar zakat harta. Kalau sudah sampai di sini, insya tidak setengah mati mikir lagi tanya. Karena zakat fitrah saya kira tidak perlu ditagih lagi, tidak perlu ditagih. Ya, ada orang pernah datang kepada saya malam lebaran. Kau bagi tapi tak bantu kak. Oke, mana sebab kamu pintar kasih. Maka mereka waktu itu tidak termasuk kelompok yang menerima zakat. Bukan kita yang mengeluarkan, tapi apa dia bilang? Makalah lain sedikit wasik. Pada sebenarnya kude basa ala perat pintar kumpanya. Coba yang kalau sudah masuk nih, ya namanya perasaan tidak enak. Jadi bukan bilang kewajiban, tetapi sudah menjadi kebutuhan. Kapan misalnya zakat mal ini atau zakat harta ini sudah menjadi kebutuhan, bagaimana setelah mati dan itu bisa dibagi-bagi kemana-mana, ya, dalam rangka penguatan ekonomi umat. Terakhir pada kesempatan berbagi ini perkenankan kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Burita, pada guru, pada pembina, para tenaga kependidikan di Pondok Pesantren DDI Al-Ikhlas Al-Jariyah ini di Takalasi, yang alhamdulillah yang sudah luar biasa membantu pemerintah dalam rangka pembangunan SDM di Kabupaten Baru ini. Sekali lagi terima kasih, dan kepada anak-anakku saya ucapkan selamat, ya, selamat wisuda. Tetapi aku kamu lanjutan kue, teruskan saja di sini, nah, ya. Kecuali misalnya aku sudah mentok di sini, bisa cari tempat yang lain. Saya kira demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi taufiq wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.